pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Rifki Badra bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Rabu 15 Juli 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya RRI Banda Aceh gelar nobar bola gembira dan bioskop keliling, ratusan warga antusias. Informasi lainnya, Iliza serahkan 1 unit kendaraan operasional bagi guru Lam Teba. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebelum Salam, Merdu FM Pidi Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Laut Semawe, Radio Assalam Uin, Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimbaraya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. Pendengar RRI Banda Aceh gelar nobar bola gembira dan bioskop keliling, ratusan masyarakat Banda Aceh meramaikan. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita. RRI Banda Aceh menggelar kegiatan nonton bareng atau nobar bola gembira, bioskop keliling, dan dengar bareng di halaman kantor RRI Banda Aceh pada Rabu 15 Juli 2026. Kegiatan yang menjadi ruang hiburan sekaligus ajang kebersamaan bagi masyarakat ini dihadiri ratusan warga yang antusias menyaksikan pertandingan bola gembira antara Prancis dan Spanyol. Ketua DPRK Kota Banda Aceh Irwansyah turut hadir dan membaur bersama masyarakat dalam kegiatan nonton bareng tersebut. Ia mengapresiasi inisiatif RRI Banda Aceh yang menghadirkan hiburan gratis dan menjadi wadah mempererat silaturahmi antar warga. Terima kasih untuk RRI sudah gelar turnamen nonton bareng ini, dan katanya RRI besok buat lagi. RRI besok buat lagi bagi fans Argentina dan Inggris. Ya udah, datang malam besok. Sampai ke babak perebutan 3 dan perebutan juara 1 final. RRI Banda Aceh tidak hanya menggelar nonton bareng pada pertandingan Prancis melawan Spanyol. Kegiatan serupa akan terus dilaksanakan selama rangkaian turnamen, yakni pada 16 Juli untuk pertandingan semifinal, 19 Juli perebutan tempat ketiga, dan 20 Juli untuk laga final. Melalui kegiatan ini, RRI Banda Aceh berharap dapat menghadirkan ruang hiburan yang positif bagi masyarakat sekaligus memperkuat kedekatan RRI dengan pendengar. Selain menjadi ajang menyaksikan pertandingan bersama, kegiatan ini juga menjadi sarana mempromosikan karya-karya sinias Aceh kepada masyarakat luas. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan. Pendengar, Wali Kota Banda Aceh, Eliza Sadudin Jamal, menyerahkan 1 unit kendaraan untuk operasional para guru di Lam Teba, Kecamatan Selimum, Kabupaten Aceh Besar. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulida Putri. Wali Kota Banda Aceh Eliza Sadudin Jamal menyerahkan 1 unit kendaraan bantuan Yayasan Eliza Center untuk operasional para guru yang mengabdi di Kemukiman Lam Teba, Kecamatan Selimum, Kabupaten Aceh Besar. Eliza berharap bantuan dapat memudahkan perjalanan dan mendukung aktivitas belajar dan mengajar di daerah terpencil. Bantuan yang diberikan dapat meringankan beban para guru karena selama ini tidak memiliki kendaraan operasional yang layak. Bantuan dari pribadi kami, jadi agar bisa meringankan beban dari para guru di Lam Teba ya,
Kami tahu perjuangannya sangat susah. Selama ini tidak memiliki kendaraan yang layak, walaupun ini juga belum begitu sesuai harapan, tapi inilah yang bisa kita berikan. Mudah-mudahan diterima dengan baik, dan insya Allah mudah-mudahan ini bisa membantu para guru dan bisa mempercepat bagaimana anak-anak kita tumbuh dengan pendidikan yang baik dalam Teba. Menurutnya, pendidikan yang baik harus dapat dirasakan oleh seluruh anak di berbagai wilayah. Adapun ikhtiar ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk menghadirkan akses pendidikan yang lebih merata dan berkeadilan. Dari Banda Aceh, Tisi Media Putri melaporkan. Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai, Aceh Utara. Pendengar, ketersediaan beras di Kota Lok Sumawe hingga saat ini dipastikan masih dalam kondisi aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Berikut laporan Maimun Akbar. Ketersediaan beras di Kota Lok Sumawe hingga saat ini dipastikan masih dalam kondisi aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Meskipun demikian, harga beras di sejumlah pasar dilaporkan mengalami sedikit kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM di Sprindakop dan UKM Kota Lok Sumawe, Nelvia Surimeina mengatakan kenaikan harga beras dipengaruhi oleh terbatasnya pasokan gabah dari petani. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya harga gabah di tingkat penggilingan hingga akhirnya memenuhi harga beras di pasaran. Meski terjadi kenaikan harga, masyarakat tidak perlu khawatir karena stok beras di Kota Lok Sumawe masih tersedia dan mampu memenuhi kebutuhan konsumsi warga. Untuk ketersediaan beras saat ini tergolong masih dalam kondisi aman, tercukupi. Namun untuk harga beras pada saat ini mengalami sedikit kenaikan harga. Hal itu disebabkan karena adanya kelangkaan gabah di petani. Pemerintah daerah melalui Disprindakop dan UKM terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan harga serta ketersediaan bahan pokok di pasar. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan distribusi pangan tetap berjalan lancar dan menjaga stabilitas pasokan bagi masyarakat. Maimun Akbar melaporkan. Pendengar, Azwar Anas raih juara 1 Duta Grup CBP Rupiah tahun 2026 dan akan mewakili Lok Sumawe ke Duta CBP Rupiah tingkat nasional. Selengkapnya dilaporkan Anita Dayana. Perjalanan panjang sejak Mei 2026 akhirnya mengantarkan Azwar Anas meraih juara 1 Duta Guru Cinta Bangga dan Paham CBP Rupiah tahun 2026 yang diselenggarakan Kantor Perwakilan Bank Indonesia KPWBI Lok Sumawe. Guru matematika Sekolah Sukma Bangsa Lok Sumawe itu berhasil menjadi yang terbaik setelah melewati serangkaian seleksi ketat. Kompetisi tersebut menguji kepengetahuan peserta tentang CBP Rupiah, kemampuan public speaking, kreativitas dalam ciptakan media pembelajaran hingga personal branding. Kepada RRI, Anas mengatakan proses seleksi dimulai sejak Mei 2026 pada tahap awal. Seluruh peserta diminta mengirimkan video perkenalan diri untuk dinilai kemampuan public speaking sebelum akhirnya disaring menjadi 20 finalis. Para finalis kemudian mendapatkan pembekalan dari Bank Indonesia dan kembali mengikuti seleksi dengan membuat inovasi media pembelajaran. Peserta juga diminta menunjukkan cara mengajarkan nilai cinta, bangga, dan paham rupiah kepada murid secara kreatif dan mudah dipahami. Dari tahapan tersebut, kemudian terpilih 10 besar untuk tampil pada grand final. Pihak yang diminta melakukan pitching atau mengajar langsung di atas panggung selama 4 menit sebelum disaring kembali menjadi 6 besar, kata Anas. Nah, setelah 20 finalis terpilih, kemudian diberikan pembekalan oleh Bank Indonesia. Setelah itu dilakukan seleksi kembali di mana Bank Indonesia meminta peserta untuk membuat inovasi media pembelajaran untuk mengajarkan cinta, bangga, paham rupiah kepada murid. Nah, di situ selain itu juga diminta mengirimkan video cara kita mengajar CBP Rupiah itu sendiri. Nah, di situ
baru diseleksi hingga terpilih 10 besar. Setelah 10 besar, kemudian peserta diminta menyampaikan pitching atau mengajar langsung di atas panggung grand final gimana cara mengajarkan CBP rupiah dalam waktu 4 menit. Nah, setelah itu terpilih 6 besar. 6 besarnya kemudian dilakukan kembali pitching mengajar topik CBP rupiah secara acak, dipilih, kemudian yang terbaik baru mendapat juara 1. Nah, penilaiannya sendiri itu ada 3 komponen. Yang pertama pengetahuan tentang CBP rupiah, yang kedua ada public speaking, yang ketiga ada personal branding. Ke nasional sendiri harapannya semoga bisa menjadi juara kembali dan bisa memberikan yang terbaik untuk Bank Indonesia Lok Sumawe. Dari tahapan akhir tersebut, Azwar berhasil tampil sebagai peserta terbaik dan meraih juara 1. Keberhasilan itu sekaligus mengantarkan Anas mewakili wilayah kerja KPWBI Lok Sumawe pada ajang Duta Guru CBP Rupiah tingkat nasional yang dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada Agustus 2026 mendatang. Anas berharap prestasi tersebut menjadi langkah awal untuk memperluas edukasi cinta, bangga, dan paham rupiah, khususnya di kalangan pelajar. Menurutnya, guru memiliki peran penting dalam menanamkan pemahaman tentang rupiah sebagai alat pembayaran sekaligus simbol kedaulatan bangsa. Dari Lok Sumawe, Anita Diana melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dari Samudra Pasir Aceh Utara kita menuju Melabuh. Pendengar, agar siswa tidak lagi berenang ke sekolah, pemerintah Kabupaten Aceh Barat mengerahkan mobil Trantip Kecamatan untuk angkutan siswa dari Desa Cangai ke Desa Jambak. Selengkapnya dilaporkan Anwar Yunus. Siswa dari Kampung Cangai yang biasanya berenang menyeberang sungai untuk ke sekolah kini sudah dimobilisasi kendaraan. Sejak hari pertama sekolah 13 Juli 2026, siswa SDN Aluluk dan SMPN 3 Pantai Cermin Kabupaten Aceh Barat sudah diantar jemput mobil jenis pick-up. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Aceh Barat Irwan MSI menyampaikan, upaya ini sebagai solusi alternatif jangka pendek. Pemkab Aceh Barat mengerahkan mobil kecamatan melakukan mobilisasi siswa setiap hari. Berdasarkan instruksi Pak Bupati, pada hari ini dan mulai dari kemarin Pak Bupati telah memfasilitasi anak-anak kita dari Cangai untuk dimobilisasi dengan menggunakan mobil Trantip dari Kecamatan Pantai Cermin untuk diantarkan dari Kampung Cangai ke lokasi sekolah SD yang ada di. Pemerintah Aceh Barat juga berencana melakukan relokasi SDN Alulu karena sebagian konstruksi sudah rusak saat bencana hidrometeorologi di Aceh pada November 2025 lalu. Meski kondisi mobil sudah agak keropos, namun semangat anak-anak tetap terlihat. Mereka tidak ragu-ragu menaiki mobil pickup warna hitam yang tidak beratap dan tidak ada pengaman layaknya bus sekolah. Kondisi medan jalan yang sulit serta kondisi mobil yang banyak kendala membuat T. Sulaiman, sopir mobil was-was membawa 24 orang siswa di belakang mobil sejak hari pertama sekolah tahun ajaran 2026-2027. Menurut T. Sulaiman yang merupakan kepala desa Cangai ini, mobil ini menjadi solusi alternatif jangka pendek siswa dari Kampung Cangai yang bersekolah ke Desa Jambak. Mereka sudah tidak diperbolehkan menyeberang sungai saat akan ke sekolah. Ini cuma baru 2 hari karena ini dicoba arahan Pak Bupati kemarin dikasih mobil, karena mobil ini sudah kami coba 2 hari ini ada kendalanya. Di mana kendalanya karena kami harus nyeberang sungai di Kurung Lawit lagi. Kalau mobil Trantip ini memang nggak bisa pakai kan, bukan nggak bisa sama sekali. Kalau musim kemarau baru bisa. Kalau musim hujan memang sama sekali nggak bisa pakai. Yang pertama karena jalan licin, yang kedua nyeberang sungai kami sebelah sana. Dalam satu lingkungan sekolah ini terdapat 2 jenjang pendidikan, yakni SD dan SMP. Pada saat bersamaan juga tim Kita Bisa bersama relawan mengenakan rompi Kemendikdas berkunjung dengan serangkaian kegiatan. Fania Kamada sebagai Head of Partnership Kita Bisa menyampaikan, berdasarkan pengamatannya sekolah tersebut sudah layak dan harus segera dibangun dan direnovasi ulang. Bantuan sekolah lain?
Kalau berdasarkan yang kami temui di lapangan tentunya sangat layak ya Pak ya untuk dibangun dari kondisi yang kami temui, baik itu dari sisi ruang kelasnya karena masih berbagi, terus juga dari sisi aksesnya gitu. Jadi ya harapannya kita bisa saling mendukung, saling berkolaborasi untuk mempercepat prosesnya. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mulai merehabilitasi jembatan penghubung dari Kampung Cangai menuju Kampung Jambak dan juga sebaliknya, di mana juga terdapat 2 sekolah di daerah setempat. Proyek ini dikerjakan CV Melati dengan nilai kontrak 990,8 juta rupiah yang dimulai 3 Juli hingga berakhir pada 29 November 2026. Anwar Yunus melaporkan. Pendengar, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Barat memberikan edukasi bertajuk Stop Bullying di Madrasah dalam rangka masa ta'aruf murid madrasah di MTS Harapan Bangsa Melabuh. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Barat terus memperkuat upaya pencegahan perundungan atau bullying di lingkungan pendidikan. Salah satunya melalui kegiatan edukasi bertajuk Stop Bullying di Madrasah yang digelar dalam rangka masa ta'aruf murid madrasah atau Mata Muda di MTS Harapan Bangsa Melabuh. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Barat Mulyani hadir sebagai pemateri dan memberikan edukasi kepada sekitar 210 murid baru mengenai pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan bebas dari tindakan perundungan. Dalam pemaparannya, Mulyani menegaskan bahwa praktik bullying dapat memberikan dampak serius terhadap kondisi psikologis, kepercayaan diri, hingga semangat belajar peserta didik. Karena itu, seluruh warga sekolah diharapkan memiliki komitmen bersama untuk menolak segala bentuk perundungan. Selain menyampaikan materi edukasi, Mulyani juga mengajak para siswa untuk berperan aktif sebagai pelapor sebaya apabila menemukan tindakan bullying di lingkungan madrasah. Menurutnya, pencegahan tidak hanya menjadi tanggung jawab guru maupun pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan seluruh peserta didik. Pada kesempatan tersebut, para siswa turut diberikan brosur edukasi sebagai panduan dalam mengenali, mencegah, dan melaporkan tindakan perundungan. Sementara itu, perwakilan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Aceh Barat, Cut Sari Lazuardi, mengatakan bahwa kasus bullying masih ditemukan di berbagai lingkungan pendidikan. Bentuknya tidak hanya terjadi antar siswa, tetapi juga dapat melibatkan hubungan antara siswa dengan guru maupun pihak lainnya. Karena itu, menurut Cut Sari, edukasi dini perlu terus dilakukan dengan metode yang menarik dan mudah dipahami agar mampu menumbuhkan kesadaran siswa untuk saling menghormati dan mencegah terjadinya perundungan. Kepala MTS Harapan Bangsa Melabuh, Suwandi, menyampaikan apresiasi atas kehadiran langsung Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh Barat dalam memberikan edukasi kepada para siswa. Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan madrasah yang ramah anak dan bebas dari praktek bullying. Sounding ini dipikir sangat bermanfaat dan berguna untuk madrasah maupun sekolah, sehingga kita harapkan lewat sounding beliau bullying akan terbebas di Kabupaten Aceh Barat. Terima kasih. Pihak madrasah berharap kolaborasi antara sekolah, pemerintah, orang tua, dan masyarakat dapat terus diperkuat sehingga kasus perundungan di lingkungan pendidikan Aceh Barat dapat diminimalkan. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan. Dari Melabuh, Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Pendengar, Menteri Pertanian Amran Sulaiman kunjungi wilayah Gayo dalam rangka meninjau pembibitan kopi dan pemulihan sektor pertanian pasca bencana akhir tahun lalu. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi. Bupati Aceh Tengah Helioga lapor ada 12.000 hektar lahan kopi masyarakat rusak akibat bencana hidrometeorologi akhir 2025 lalu. Laporan itu disampaikan langsung kepada Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman saat berkunjung ke wilayah Gayo kemarin. Dari kerusakan itu, kata Heli, pemerintah membutuhkan 12 juta bibit kopi untuk pemulihan lahan pertanian warga. Bupati Heli melaporkan dari data kerusakan tersebut, pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian telah membantu 4 juta bibit kopi untuk penanggulangan. Kehadiran Bapak Menteri Pertanian yang kita tunggu sudah lama, Pak. Jadi kami Bupati Aceh Tengah perlu menyampaikan, Pak, 2 hari yang lalu tim Bapak, tim PHU datang ke Aceh Tengah untuk melihat bibit kopi. Di Aceh Tengah
saya menyampaikan kepada tim PHU, kalau ini ada yang salah, tim PHU-nya yang salah. Karena begitu bagus Pak bibit kopinya, bagus sekali. Itu ada 4 juta bibit kopi. Kemudian yang rusak kebun kopi kita ada 12.000 hektar, berarti butuh 12 juta bibit lagi Pak untuk Aceh Tengah. Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman menyebut pemerintah pusat konsen untuk pemulihan ekonomi petani pasca musibah hidrometeorologi. Menteri Amran juga menyahuti permohonan bantuan tambahan untuk bibit kopi pada tahun 2027. Peningkatan pendapatan bisa 4 triliun, kita tambah nanti minimal satu kabupaten ini bisa 10 triliun ke depan. Dan insya Allah rakyat sejahtera. Pemerintah katanya juga terus berupaya meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat, salah satunya di sektor pertanian kopi di wilayah Tengah Aceh. Muhammad Sanusi, RRI Takingon, melaporkan. Pendengar, melalui program Polisi Masuk Sekolah, Satlantas Polres Bener Meriah tanamkan budaya tertib berlalu lintas kepada pelajar. Selengkapnya dilaporkan Bambang Syaputra. Polres Bener Meriah menggelar kegiatan Polisi Goes to School dengan memberikan sosialisasi keselamatan berlalu lintas kepada para siswa baru di SMA Negeri Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, Selasa 14 Juli 2026. Sosialisasi ini bertujuan menanamkan pemahaman tentang pentingnya keselamatan berlalu lintas sejak dini, sekaligus membentuk karakter pelajar yang disiplin dan taat terhadap aturan di jalan raya. Kasih Humas Polres Bener Meriah Ibda Eriadi mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya edukasi kepolisian kepada kalangan pelajar agar memiliki kesadaran dalam berlalu lintas, serta mampu menjadi pelopor keselamatan di lingkungan masing-masing. Ia menambahkan sosialisasi yang dilaksanakan dalam momentum MPLS diharapkan dapat membekali para pelajar dengan pengetahuan dasar tentang etika dan keselamatan berlalu lintas sejak memasuki lingkungan sekolah. Dengan adanya kegiatan tersebut, Polres Bener Meriah berharap tercipta situasi keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas yang semakin baik di wilayah hukum Polres Bener Meriah melalui meningkatnya kesadaran masyarakat khususnya generasi muda dalam mematuhi aturan lalu lintas. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, dan Takengon. Kini kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Pendengar, menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, bazar perlengkapan sekolah di Kota Sabang ramai dipadati masyarakat yang berburu kebutuhan anak sekolah. Selain menawarkan harga promosi, bazar tersebut juga menyediakan berbagai perlengkapan lengkap dan program undian berhadiah yang menarik minat pembeli. Selengkapnya dilaporkan Diah Nofritaria. Sejak dimulainya tahun ajaran baru, bazar perlengkapan sekolah di Kota Sabang ramai didatangi masyarakat. Berbagai kebutuhan sekolah ditawarkan dengan harga promosi sehingga membantu orang tua memenuhi kebutuhan anak. Bazar yang digelar sejak pertengahan Juni 2026 menyediakan beragam kebutuhan siswa, mulai dari buku, alat tulis, tas, hingga aksesoris sekolah dengan harga terjangkau. Kehadiran bazar ini menjadi salah satu tujuan warga untuk berbelanja menjelang masuk sekolah. Pemilik bazar Muhammad Dani mengatakan, selain menawarkan harga promosi, pihaknya juga menyiapkan program undian berhadiah sepeda motor. Program tersebut diberikan kepada pembeli yang berbelanja minimal Rp100.000. Satu Muharram ketika semua alat-alat perlengkapan sekolah dikeluarkan, dibuat bazar, itu mulai ramai. Lakunya satu hari sampai 10-15 juta. Kan tahun lalu yang tahun ini kan promosinya karena ada sepeda motor. Sepeda motornya pembelian setiap 100.000 satu kupon. Kita undi 1 Agustus nanti. Menurut pedagang, produk yang paling banyak dicari adalah buku tulis dan berbagai perlengkapan sekolah lainnya. Promosi juga dilakukan melalui media sosial dan siaran langsung untuk menjangkau lebih banyak pembeli. Sementara itu, salah satu warga Sabang, Aldi, mengaku kehadiran bazar sangat membantu masyarakat. Kebutuhan sekolah dapat diperoleh di satu tempat dengan harga yang lebih hemat. Adanya bazar ini sangat membantu juga dengan promonya juga banyak, alat-alat tulisnya juga banyak dipromokan di sini kan. Jadi sangat membantu lah untuk kita cari alat tulis. Kita setiap tahun juga belanja di sini karena apa yang kita cari insya Allah ada lengkap lah. Alat tulis, buku, atau apa yang kita mau cari insya Allah lengkap di sini. Nah, lumayan dapat kupon dan dapat
inilah harga murah juga. Bazar ini diharapkan terus menjadi alternatif masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sekolah dengan harga terjangkau. Selain memudahkan warga Sabang mendapatkan perlengkapan sekolah tanpa harus keluar daerah, bazar tersebut juga diharapkan dapat mendorong peningkatan aktivitas perdagangan lokal pada tahun ajaran baru 2026-2027. Diah Novritaria melaporkan. Pendengar, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh. Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.